gitu. Sama juga kayak kalau pelaku kan juga sudah dilapor kan? Betul. Sudah dilapor. Jadi kayak sekarang tugas ayah adalah mencari pelakunya gitu. Terus kalau Cici lebih kepada mempersiapkan nih, kira-kira kalau Thalia nanti tanya, Thalia lihat harus gimana cara jawabnya gitu ya? Iya, gimana pun kan anak-anak bersama. Ayah sekarang ya kita bagi-bagi tugas aja gitu. Aku menjaga gimana mental anak-anak, tumbuh kembang anak-anak gitu. Dan ayah sudah melaporkan, sudah berjalan juga katanya proses hukumnya gitu. Harusnya sih sudah berjalan ya. Ada sih juga ada lihat kemarin. Jadi ya aku merasa ya ayah pasti tanggung jawab sama anaknya. Jadi untuk proses penangkapan, Cici, Bunda mempercayakan itu kepada ayah ya? Betul. Untuk mencari pelakunya ya? Ya sama lah kayak waktu itu kasusnya Onyo. Iya. Ya kan? Waktu Onyo. Kasus Onyo yang dibully. Iya. Itu ayah benar-benar maju. Iya. Ya. Nggak stop sampai orangnya, pelakunya tertangkap. Iya. Dan ditindaklanjuti dengan benar-benar tuntas kan. Iya. Dan aku yakin Thalia kan juga anaknya ayah gitu. Anak perempuan pertama lagi. Betul. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ayah tidak melakukan tindakan yang sama yang dilakukan kepada Onyo gitu loh. Jadi ayah pasti akan melakukan tindakan yang semampunya dia untuk menangkap pelakunya, menindaklanjuti semuanya supaya pada saat nanti Thalia lihat ya emang ya orang tua menjaga anaknya gitu loh. Semua orang, bukan cuma kita, apalagi Bunda sama ayah gitu ya. Ayah juga pasti nggak sabar banget pengen ketemu langsung. Semua orang yang nonton pun pasti pengen lihat ayah berhasil menangkap orang yang menyebarkan fitnah, kemudian secara sadar melakukan posting di sosial media, menjawab komen seperti apa muka aslinya. Ya, harus sampai dapat. Ya pasti. Waktu Onyo aja dia melakukan tindakan seperti itu, apalagi Thalia. Dan Thalia kan posisinya masih lebih kecil kan. Jadi mentalnya pasti masih lebih fragile gitu loh. Jadi ya sekarang posisinya ya kita bagi tugas saja gitu loh. Jadi aku emang benar-benar fokus dengan mental tumbuh kembang anak-anak bagaimana gitu. Dan ya semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Semoga secepatnya bisa tertangkap. Ayah bisa ngurus di kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku, ketangkep orangnya. Dan kita lihat seperti apa sih orang yang bisa setega itu gitu, waktunya cepat, lagi dalam keadaan duka dia bisa bikin fitnah mengaku bahwa dia adalah ayah dari Thalia. Keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda kembali jadi sorotan setelah isu menyakitkan soal anak sulung mereka, Thalia, mencuat ke publik. Fitnah keji yang menyebut Thalia bukan anak kandung Ruben Onsu langsung menyulut emosi netizen, dan pastinya keluarga kecil ini. Tapi alih-alih terpancing emosi, Ruben dan Sarwenda justru tampil kompak, saling membagi peran untuk melawan kabar bohong tersebut dengan cara yang elegan tapi tegas. Ruben memilih jalur hukum demi nama baik keluarganya, sementara Sarwenda menunjukkan sisi keibuan yang kuat dengan memberikan dukungan emosional untuk sang anak. Apakah ini akan menjadi babak baru perjuangan mereka menjaga keharmonisan keluarga dari serangan dunia maya yang makin ganas? Yuk, kita bedah lebih dalam bagaimana keduanya menghadapi badai fitnah ini dengan penuh keberanian dan cinta tanpa syarat. Sarwenda dan Ruben Onsu memang sudah bercerai. Namun untuk urusan anak, keduanya kompak menjadi garda terdepan. Ruben Onsu dan Sarwenda berbagi tugas dalam menghadapi fitnah yang menyebut kalau Thalia Putri Onsu bukan putri sang presenter. Sarwenda bersiaga menyiapkan mental Thalia, sementara Ruben Onsu masuk ke ranah hukum dengan melaporkan pelaku penyebar fitnah ke polisi. Kita bagi-bagi tugas aja gitu. Aku menjaga gimana mental anak-anak, tumbuh kembang anak-anak gitu. Dan ayah sudah melaporkan. Sudah berjalan juga katanya proses hukumnya, ujar Sarwenda di kanal YouTube Sarwenda Official pada Jumat, tanggal 1 Agustus tahun 2025.
Sarwenda mengaku sangat yakin Ruben Onsu tidak akan main-main dalam menindak pelaku. Lah membandingkan situasi ini dengan kasus perundungan yang pernah menimpa putra angkat mereka, Betran Peto Putra Onsu atau Onyo, beberapa tahun lalu. Ya samalah kayak waktu itu kasusnya Onyo. Kasus Onyo yang dibully, itu ayah benar-benar maju, enggak stop sampai orangnya pelakunya tertangkap dan ditindaklanjuti dengan benar-benar tuntaskan, kenangnya. Keyakinan Sarwenda didasari oleh status Thalia sebagai putri kandung Ruben Onsu. Lah percaya, naluri seorang ayah untuk melindungi darah dagingnya akan jauh lebih besar. Dan aku yakin Thalia kan juga anaknya ayah, ucap Sarwenda penuh keyakinan. Jordi Onsu pun menimpali, anak perempuan pertama lagi. Sarwenda menambahkan, mustahil bagi Ruben Onsu untuk tidak melakukan tindakan yang sama, atau bahkan lebih tegas, mengingat Thalia masih sangat kecil dan kondisi mentalnya lebih rapuh dibandingkan Onyo saat menghadapi perundungan dulu. Jadi enggak mungkin kalau misalnya ayah tidak melakukan tindakan yang sama yang dia lakukan kepada Onyo gitu loh, kata Sarwenda. Apalagi Thalia. Dan Thalia kan posisinya masih lebih kecil. Jadi mentalnya pasti masih lebih fragile gitu loh, imbuhnya mengakhiri. Komentar netizen pun terbagi. Namun sebagian besar memberikan dukungan penuh kepada Ruben dan Sarwenda. Orang tua mana yang gak marah anaknya difitnah? Salut sama Ruben dan Wenda yang tetap tenang dan elegan. Kita doakan keluarga Ruben selalu dilindungi. Thalia anak yang baik dan pintar. Jangan biarkan dia diserang netizen yang gak tahu apa-apa. Orang zaman sekarang makin gila. Anak kecil dijadikan bahan fitnah. Semoga pelakunya segera diproses hukum. Boleh gak sih aku berpendapat? Sarwenda nih publik figure paling sempurna di mata saya. Saat bahagia, marah, tersakiti, selalu bisa mengontrol emosi. Intonasi bahasanya tetap stabil. Attitude sangat bagus. Cantik, smart, religius, keibuan. Paket wanita sempurna menurutku. Semangat ya Bunsar. Biguk online buatmu @Andri. Ruben dan Sarwenda contoh keluarga yang walaupun berpisah tapi tetap bersatu ketika anak-anak membutuhkan @Cynthia Priani tanda hubung SR2C. Itu yang menebar fitnah jahat sekali. Semoga suatu hari dia dapat peringatan atau hukum langsung dari Allah. Pengguna tanda hubung XC1RT1E2Ki. Langkah Ruben Onsu dan Sarwenda untuk kompak membela anak mereka adalah bentuk nyata cinta dan komitmen mereka sebagai orang tua. Mereka tidak hanya menunjukkan kasih sayang, tapi juga ketegasan untuk melindungi kehormatan keluarganya dari fitnah yang tidak berdasar. Di tengah gempuran informasi dan komentar negatif, pasangan ini memilih berdiri tegak, tanpa harus mencaci atau bermain drama. Mereka memilih kebenaran, hukum, dan kasih sayang sebagai senjata utama. Bagaimana menurut kalian, sobat hiburan? Apakah langkah Ruben Onsu dan Sarwenda sudah tepat dalam menghadapi fitnah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu viralkan hal positif dengan like, share, dan subscribe channel ini untuk update gosip hangat dan inspiratif seputar dunia selebriti tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga hati dan jempol kalian, karena satu komentar bisa mengubah hidup seseorang.